Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas materi menghubungkan antar VLAN. Oke, sini kita akan belajar beberapa materi. Ada interVLAN routing, lalu ada DHCP server pada root, lalu konfigurasi switch layer 2 dan 3, ada switch virtual interface dan pengujiannya, lalu ada DHCP server pada multi-layer switch, lalu ada target dan target, soal VLAN dan bahas soal. Oke, ini lupa hapus ini. Oke, kita bisa masuk ke materi saja. Oke, sini saya sudah menambahkan router pada VLAN yang kedua. Ini kita akan coba menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa buka router kita terlebih dahulu. Oke, kita enable lalu konfigurasi global atau global configuration. Sini kita bisa masuk ke interface FA 0/0. Oke, sini lalu kita beri IP 192.168.1.1. Ini untuk VLAN saja. Kita 255.255.255.0. Kita copy nanti. Bisa enter. Lalu kita do show IP interface brief. Lihat sini untuk fast direct 01 sudah ada. Oke, lalu kita bisa exit lagi, lalu exit, lalu kita bisa masuk ke sub interface, yaitu interface cabang lagi, yaitu fast 0 FA 0/0, lalu kita beri titik 10. Oke, kita bisa enter terlebih dahulu, lalu kita encapsulation dot one key 10. Oke, lalu kita beri IP address BSDR 192.168.10.1. lalu kita bisa pasti kita bisa enter. Oke, kita ke interface yang untuk VLAN 2 FA 0/0.20, lalu kita encapsulation .1q 20, lalu kita bisa beri IP address, ini bisa kita ganti saja. Oke, kita coba exit terlebih dahulu. Lalu kita IP to show IP interface brief. Oke, ini sudah bisa. Oh, saya lupa untuk menyalakan interface FA 0/0 ya. Kita nyalakan dulu. No atau no shutdown. Oke, kita bisa exit lagi, lalu kita bisa close saja, lalu kita bisa buka switch kita. Sini kita aktifkan dulu mode terang pada interface FA 0/10. Kita bisa FA, kita interface FA 0/10, lalu switch port mode terang kita. Oke, sekiranya sudah, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu untuk IP nya kita bisa beri IP yang kita beri di router tadi, bisa kita jadikan gateway ya. Di sini masing-masing VLAN, di VLAN 10 kita pakai yang
ini default gateway 192. Oke, mungkin itu saja kita mungkin bisa lakukan pin terlebih dahulu ya. Kita coba dari PC 7 ke PC berapa ini, PC 10. Oke, masih gagal, kita coba lagi. Sudah berhasil. Aduh, maaf geser. Oke, untuk menghubungkan antar VLAN itu segitu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita akan lanjut untuk konfigurasi DHCP pada VLAN kita, yang dimana DHCP ini kita gunakan agar PC-PC kita ini mendapatkan IP otomatis tanpa harus memasukkannya secara manual. Oke, kita bisa buka saja router kita ini. Nah, kita enable conft. Sini kita bisa masukkan IP DHCP full. Sini kita masukkan namanya, sini misal VLAN 10. Oke, lalu kita bisa masukkan network 192.168.10.0, lalu netmasknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan default rootnya, default root ini 192.168.110.1. Sini kita tambahkan ini dulu. Nah, kita pakai seperti ini. Bisa enter, lalu kita juga tambahkan DNS nya atau DNS server. Kita pakai DNS default Google yaitu 8.8.8. kita bisa enter, kita bisa keluar, lalu kita lakukan langkah yang sama seperti yang di atas untuk VLAN 20. Kita IP DHCP full VLAN 20, lalu network 192.168.255.255.255.255.0. Nah, enter, lalu kita masukkan default rootnya. Default root kita pakai default means root 192.168.20.1, lalu juga DNS server 8.8.8.8. Mungkin kita tidak close dulu. Sini bisa kita coba di sini. Kita buka PC kita, lalu ke desktop IP configuration. Untuk modenya kita berubah jadi DHCP. Kita sedang request IP. Nah, sini sudah muncul IP yang kita dapatkan, yaitu 192.168.10.4. Default gateway-nya seperti 1 dan netmasknya 255.0. Kita coba juga pada PC yang di VLAN 20. Kita ubah modenya di DHCP, lalu PC kita merequest IP. Oke, IP yang kita dapatkan 20.4 melalui gateway 20.1. Oke, sudah berhasil. Kita juga akan bahas switch 2 layer dan 3 layer. Oke, bisa kita lihat di sini. Perbedaan yang mencolok dari switch 3 layer dan 2 layer ada terdapat pada angka di depannya, yang dimana pada 3 layer itu terdapat angka 3. Misal di sini kita zoom lebih biar lebih jelas. Sini kita ada switch multi layer ya, dimana dengan 3 layer itu diawali dengan 3560, sedangkan untuk 2 layer itu 2960. Oke, mungkin untuk perbedaan ciri fisik atau ciri yang mencolok seperti itu. Dan untuk fungsinya
Kalau switch dua layer itu tidak bisa menghubungkan yang berbeda network. Kalau berbeda network itu kita membutuhkan bantuan router seperti kita tadi yang ini nih. Nah, makanya kita melakukan konfigurasi antar VLAN yang dimana tadinya hanya satu network saja yang bisa berkomunikasi. Jika kita tambahkan router lalu konfigurasi lagi, itu bisa saling terhubung antara kedua VLAN. Oke, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, semua kita lanjut konfigurasi switch multi layer kita. Oke. Di sini sudah saya tambahkan dua PC dengan IP 10.55 dan juga 20.55. Kita bisa buka saja switch kita kasih try. Kita enable pertama-tama kita bisa buat dulu VLAN-nya, VLAN 10 namanya programming. Lalu kita exit VLAN 20 name marketing. Oke, kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA 0/2. Kita bisa lihat apakah betul. Ya, betul, FA 0/2. Oke, karena dari switch ke PC kita pakai mode akses switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Spasi. Oke, lalu no shutdown. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita exit lalu ke interface FA03. Port mode akses VLAN 20 no shutdown. Oke, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Kita beri IP dulu. Sini kita beri IP ADDR 192.168.10.1. Lalu jangan lupa kita beri netmasknya. Oke, kita exit terlebih dahulu ke VLAN 20. Kita ganti IP nya. Oke, kita bisa tambahkan gateway dulu ke PC kita. Oke, sudah betul. Nah, sebelumnya kita bisa cek dulu tuh. Sebentar. Kita exit. Kita bisa cek do show IP route. Nah, di sini masih empty ya. Artinya kita belum bisa karena switch ini masih di layer 2 yang fungsinya itu masih sama seperti switch yang dua layer. Kita bisa buat dengan perintah IP routing. Nah, kita cek lagi. Sini sudah ada ya. Lalu kita bisa close lalu beri IP pada PC, beri IP gateway pada PC yang ada di network ketiga ini. Oke.
kita pakai 2 dulu saja, lalu kita coba ping. Oke, kita coba ulangi lagi. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Semuanya kita lanjut. Kita akan lakukan konfigurasi DHCP server pada MLS kita. Untuk konfigurasinya nggak jauh berbeda ya, mungkin malah sama. Oke, kita bisa masukkan IP DHCP pool ini VLAN 10. Low network 192.168.10.255.255.255.0 kelebihan ini. Oke, lalu kita tambahkan default root-nya. Lalu TNS servernya. Belum selesai. Nah, sini kita bisa exit terlebih dahulu. Oke, kita bisa coba pada PC 21 yang 21. Kita coba jadi start DHCP. Oh, belum bisa. Oke teman-teman, kita buka dulu di sini. Oke, untuk DHCP servernya sudah bisa. Kita bisa lanjut untuk pembahasan soal. Kita bisa lanjut di materi berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, semuanya kita lanjut. Kita sini akan membahas soal. Sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang terdiri dari VLAN 10 sampai VLAN 50 dan masing-masing IP 10.10.10.0 sampai 50.50.0. Oke, kita bisa langsung saja ke konfigurasian. Pertama, kita bisa buka router kita. Sebelumnya kita harus menyalakan interface FA00 dulu. Tadi sudah saya nyalakan. Nyalakan lagi, saya enable, lalu conft, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0.10 titik 10. Sini kita akan membuat gateway-nya terlebih dahulu. Oke. Lalu encapsulation .1 key lalu sini 10, lalu IP ADDR 10.10.10.1, lalu kelasnya jangan lupa 255.255.255.0. bisa enter, lalu kita no shutdown juga. Oke, kita akan melakukan hal yang sama sampai VLAN 50. Oke, mungkin saya akan percepat saja. Oke, sudah selesai. Kita bisa to show IP interface brief. Oke, sini untuk IP-nya dan interface-nya sudah ada. Kita bisa lanjut ke IP DHCP-nya agar tidak perlu mengetikkan IP-nya satu persatu. Oke, kita akan IP DHCP pool. Sini kita masukkan VLAN 10. VLAN 10. Lalu networknya 10.10.10.0 255.0
255.255.0. Lalu voltnya 10.10.10.1. Oke, terus ini kurang ya. Oke, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Kita bisa exit. Oke, kita akan lakukan secara berulang sampai VLAN 20. Mungkin saya akan percepat lagi. Oke, sudah selesai. Mungkin kita bisa lanjut konfigurasi pada switch kita. Bisa pas dulu. Kita mulai dari switch sebelah kiri. Sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Lalu kita coba to show VLAN brief lebih dahulu. Oke, sudah aktif. Lalu kita akan melakukan konfigurasi. Kita konfigurasi mode aksesnya pada PC kita. Kita masukkan interface FA, lihat kita 02 03 023 45 67. Buka lagi. Mungkin di sini akan saya skip saja. Oke, di sini juga kita akan melakukan trunking atau mengaktifkan mode trunknya. Sini kita lihat dulu interface-nya untuk mengarah ke FA01. Kita masukkan aja interface FA01 switch port mode. Oke, kita akan lakukan ini sampai ke switch 3. Oke, untuk pengkonfigurasian sudah selesai. Kita bisa lanjut untuk pengujiannya. Oke, jadi semuanya kita akan melakukan pengujiannya. Kita mungkin bisa pakai PC dari VLAN 10. Oke, sini tadi saya coba dulu. Kita coba lagi dan CP. Ini sudah berhasil ya. Lalu kita coba di VLAN 40. Kita coba request IP ya. Jika sudah berhasil, mungkin kita akan melakukan pengujian dengan ping untuk dua VLAN. Oke, masih gagal. Kita coba sekali lagi. Seharusnya sudah bisa. Oke, sudah successful atau sudah berhasil. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu saja. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.